Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Kali ini berkaitan dengan materi kapasitor ya, fisika SMA kelas 12 ketika Adik belajar tentang listrik statis. Kita punya 5 soal ya. Soal ini saya ambil dari buku paket pemerintah. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Sebuah kapasitor keping sejajar di udara memiliki kapasitansi C. Bila jarak kedua kepingnya diubah menjadi setengah kali semula dan kedua keping dicelupkan dalam medium dengan konstanta dielektrik sama dengan 2, tentukan kapasitasnya sekarang. Nah, soal nomor 1 ini jelas kita selesaikan dengan cara perbandingan ya. Yang dibandingkan di sini adalah kapasitas kapasitor keping sejajar. Nah, rumusnya adalah C sama dengan A dikalikan dengan epsilon dibagi dengan D ya. A itu adalah luas penampang keping yang digunakan. Kemudian untuk epsilon ya, ini kalau rumusnya dibongkar menjadi epsilon R dikalikan dengan epsilon 0. Nah, epsilon R itu istilahnya adalah permitivitas relatif dari medium atau bisa juga disebut sebagai konstanta dielektrik dari medium. Nah, yang ini ya. Nah, epsilon R itu nilainya macam-macam. Gitu ya. Ketika di udara, epsilon R itu bernilai 1. Ini khusus ketika mediumnya udara ya. Kalau mediumnya selain udara, ya pasti nanti nilai epsilon R-nya itu lebih dari 1. Contohnya ini ya. Medium dengan epsilon R sama dengan 2. Oke. Selanjutnya untuk epsilon 0 ini adalah permitivitas hampa udara atau permitivitas vakum ya, ini konstanta. Nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Ini nggak perlu dihafalkan karena biasanya nanti kalau ditanyakan di soal ya, yang membutuhkan nilai epsilon 0 itu nanti diketahui ya, jadi nggak perlu dihafalkan. Oke, selanjutnya kalau epsilon ini, oh ya, untuk D itu adalah jarak antar keping. Ya, jadi kalau dibayangkan yang namanya kapasitor itu kan terdiri dari 2 keping. Nah, keping yang ini dengan keping yang ini jaraknya itu simbolnya adalah D. Ya, oke, kita kembali ke sini. Nah, ketika epsilon ini saya ganti dengan epsilon R dikalikan dengan epsilon 0, maka nanti kita akan dapatkan C sama dengan A ya, kali epsilon R kali epsilon 0 dibagi dengan D ya. Nah, baru ini kita coreti ya, variabel atau konstanta yang tetap berdasarkan data yang diketahui di soal. Atau supaya enak kita tuliskan dulu ya. Data apa saja yang diketahui di soal. Jadi C1 ya, kapasitas kapasitor mula-mula itu kan sama dengan C, ini di udara. Kalau di udara berarti epsilon R-nya sama dengan 1. Kemudian di keadaan 2 ya, jarak antar kepingnya diubah. Nah, menjadi setengah kali semula. Berarti D2 sama dengan setengah D1. Sementara itu epsilon R-nya sekarang menjadi 2. Nah, tugas kita di sini adalah menghitung C2. Ya, C2-nya itu berapa C? Ya. Jadi kita pakai perbandingan, maka kalau kita mau membandingkan ya supaya tidak sulit. Nah, maka di awal itu harus dicoreti dulu variabel yang tidak berubah. Nah, berarti epsilon 0 ini jelas dicoret. Ya, ini bukan variabel, malah ini adalah konstanta. Kalau konstanta itu kan konstan, nilainya tetap, berarti bisa dicoret di awal ya. Kemudian untuk luas penampang, nah di sini kan nggak muncul. Ya, berarti tidak ada perubahan yang terjadi pada luas penampang kapasitor. Oke, berarti C ini hanya dipengaruhi oleh nilai epsilon R dan D. Nah, C dengan epsilon R ini kan berbanding lurus, ya kan? Maka nanti bentuk perbandingannya adalah C2 per C1 itu akan sama dengan epsilon R2 per epsilon R1. Sementara C dengan D ini berbanding terbalik. Berarti nanti di sini dikalikan dengan D1 per D2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan angkanya ya. C2 ini yang ditanyakan, C1-nya sama dengan C. Lalu epsilon R2 sama dengan 2, epsilon R1 sama dengan 1. Ya kan? D1-nya tinggal ditulis ulang, D2 sama dengan setengah D1. Nah, ini D1-nya kan bisa dicoret atas dan bawah. Tinggal 2 dibagi dengan setengah.
Nah, 2 dibagi dengan setengah itu kan sama dengan 4. Berarti C2 per C sama dengan 4 kali silang. C2 sama dengan 4C. Sudah ketemu, ya Dek ya. Berarti nilai kapasitas kapasitor sekarang sama dengan 4 kali nilai dari kapasitansi semula. Ya, C2 sama dengan 4C. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, ini saya bersihkan aja. 3 buah kapasitor, ya, masing-masing 2 mikrofarad, 3 mikrofarad, dan 6 mikrofarad dirangkai seri. Lalu dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Nah, ini supaya enak ya, kita gambar saja. Nah, gambarnya nggak usah bagus-bagus ya Dek ya. Ada 3 buah kapasitor dirangkai seri, kemudian dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Nah, ini ya. Sumber tegangannya berapa? 12 volt. Lalu C1 ini 2 mikrofarad, C2-nya 3 mikrofarad, C3-nya 6 mikrofarad. Ya. Soal yang A, tentukan kapasitas penggantinya. Nah, ini gampang ya Dek ya. Kalau pada kapasitor, kalau di seri itu kita pakai seper. Nah, ini diingat-ingat. Jadi seper C seri nanti sama dengan seper C1 plus seper C2 plus seper C3 plus seper C4 dan seterusnya. Ya, berarti langsung dimasukkan aja angkanya ya. Seper C seri berarti setengah ditambah sepertiga ditambah seperenam. Yuk kita samakan penyebutnya. 2, 3, 6. Berarti kita pakai 6. 6 per 2, 3. 6 per 3, 2. 6 per 6, 1. Berarti ini berapa ini? 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. 6 per 6 ya sama dengan 1. Seper C seri sama dengan 1. Ya, berarti C seri ya sama dengan 1 kan begitu. 1 mikrofarad. Ya, kita menyesuaikan dengan satuan yang ada di sini. Oke. Sekarang soal yang B, tentukan tegangan pada masing-masing kapasitor. Berarti tugas kita adalah menghitung V1, V2, V3. Nah, untuk menghitung V1, V2, V3, kita bisa menggunakan metode perbandingan. Jadi V1 banding V2 banding V3, ya Dek ya, itu akan sama dengan seper C1 banding seper C2 banding seper C3. Ya, ini hanya berlaku pada rangkaian seri. Nah, jadi ingat, kalau pada rangkaian seri yang sama itu adalah muatannya. Seri, Q-nya sama. Ya, ini harus diingat-ingat, ini penting ini. Jadi kalau rangkaian seri itu pasti Q-nya sama. Ya, seri, Q-nya sama. Kalau Q-nya sama, ya berarti nanti V-nya ini ada kemungkinan berbeda. Tergantung dari kapasitornya kan begitu. Kalau kapasitornya beda-beda seperti ini ya pasti V1 akan beda dengan V2, beda dengan V3. Kecuali kalau kapasitornya itu sama semuanya. Misalkan ini 2, ini 2, ini 2, pasti nanti V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, mungkin timbul pertanyaan ini dari mana kok seper C1 banding seper C2 banding seper C3 ya. Jadi kita kembali mengacu ke rumus dasar. C sama dengan Q per V. Ya, maka V sama dengan Q per C. Nah, karena Q-nya sama, yang ini tadi, kan ini Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Berarti kalau V1 itu kan mestinya Q1 per C1. Kalau V2, Q2 per C2 dan seterusnya. Karena Q1, Q2, Q3 ini sama, ya dicoreti. Nah, kalau dicoreti kan berarti diganti dengan angka 1. Ya, kira-kira seperti itu asalnya. Oke, langsung aja ini kita masukkan angkanya. Berarti seper 2 banding seper 3, terus banding seper 6. Nah, ini kita rapikan supaya pecahannya hilang. Berarti enaknya dikalikan dengan 6. Ya, setengah kali 6 3, sepertiga kali 6 itu 2, seper 6 kali 6 itu 1. Nah, sekarang sudah ketemu angka perbandingannya. Berarti untuk V1 ya angka perbandingannya adalah 3, ditulis di atas, dibagi dengan penjumlahannya 3 plus 2 plus 1. Ini sebenarnya matematika SD ya Dek ya. Dikalikan dengan tegangan sumber, ini kali 12 ya, biarkan dulu, kita ngitungnya belakangan. Untuk V2 berarti 2 dibagi 3 plus 2 plus 1 kali 12. Untuk V3 berarti 1 per
3 plus 2 plus 1 kali 12. Jadi 3, 2, 1. Itu asalnya di sini ya. Untuk penyebutnya ini selalu dijumlahkan karena kita kalikan dengan tegangan total. Makanya dijumlah ya, angka perbandingannya dijumlah. Oke. 3 dibagi 6, 3 per 6 kali 12, berarti kan setengah per 12, setengah kali 12 ya, setengah kali 12 sama dengan 6. Kemudian ini 2 per 6 kali 12, berarti sepertiga kali 12 sama dengan 4 volt ya. Yang ini 1/6 kali 12 sama dengan 2 volt. Nah coba kalau adik-adik jumlahkan, 6 volt ya, ditambah 4 volt, ditambah 2 volt, itu kan hasilnya sama dengan tegangan sumber. Nah ini berarti kita sudah berada di jalan yang benar ya. Jadi logikanya kalau ini V1 ditambah V2 ditambah V3, kalau ditotal ya sama dengan tegangan sumber ya kan. Tidak mungkin kurang, tidak mungkin lebih. Berarti kita sudah benar. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita ke soal yang C. Nah ini muatan yang disimpan masing-masing kapasitor ya. Karena muatannya sama, nah berarti nanti kan dikerjakan di sini aja ya. Ini yang C atau di belakangnya aja. Nah di sini. Jadi nanti Q1 akan sama dengan Q2, akan sama dengan Q3. Ini akan sama dengan Q total, gitu ya. Tadi kan rumusnya adalah C sama dengan Q per V. Berarti kalau Q sama dengan CV, C kali V. Kalau Q total ya berarti C total, ya C seri dikalikan dengan V total, V sumber kan begitu. Tadi C serinya ketemu berapa? C serinya ketemu 1, ya. Tegangan sumbernya 12. Ya sudah berarti ini 1 kali 12 hasilnya adalah 12 ya, 12 mikrocoulomb karena C-nya masih dalam mikrofarad. Oke, ini adalah penyelesaian untuk soal nomor berapa tadi? Nomor 2 ya. Nah sekarang kita ke soal nomor 3. Nomor 3, kapasitor C1, C2 dipasang paralel. Masing-masing kapasitasnya 2 mikrofarad dan 4 mikrofarad. Jika tegangan ujung-ujung kapasitor adalah 12 volt, maka tentukan. Jadi soal nomor 3 ini sepertinya mirip seperti soal nomor 2 ya. Yang beda adalah jenis rangkaiannya. Nah kalau paralel, kalau digambar nanti kira-kira seperti ini. Oke, kita punya 2 kapasitor ya. C1 2 mikrofarad. Lalu C2 ini 4 mikrofarad. Kemudian di soal dikatakan jika tegangan di ujung-ujung kapasitor ini 12 volt ya. Berarti identik dengan apa? Di sini dipasang dengan tegangan, sumber tegangan kan begitu. Nah, di sini ada sumber tegangan yang mana besar tegangannya sama dengan 12 volt. Nah, bisa kita anggap seperti ini. Ya, Dek ya. Berarti saya punya rangkaian paralel dari 2 buah kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan atau baterai 12 volt. Nah sekarang soal yang A, tentukan kapasitas pengganti kedua kapasitor. Nah, ini gampang ya. Jadi kalau ada kapasitor di paralel, lalu kita diminta untuk mencari kapasitas pengganti, ya tinggal dijumlahkan. Ya kebalikan dengan hambatan. Kalau di paralel, kalau hambatan itu disepert. Kalau pada kapasitor, kalau di paralel itu dijumlah. Ya berarti CP, C pengganti, itu akan sama dengan C1 ditambah C2, 2 plus 4 sama dengan 6 ya, 6 mikrofarad. Oke, selanjutnya soal yang B, beda potensial masing-masing kapasitor. Nah, kembali kita mengacu ke rumus dasar yang ini tadi, C sama dengan Q per V. Sekarang yang ditanyakan adalah beda potensial ya masing-masing kapasitor. Berarti V itu sama dengan Q per C. Oke. Maka untuk V1 ya sama dengan Q1 per C1 kan begitu. Nah Q1-nya kan berapa? Q1-nya tadi sebentar. Oh Q1-nya belum dihitung ya Dek ya. Berarti ini sebentar. Tujuan kita di sini kan mencari beda potensial. Nah kita nggak perlu pakai yang ini ya. Kita nggak perlu pakai rumus ini. Konsepnya adalah kalau ada rangkaian paralel dari kapasitor ya Dek ya, maka tegangannya itu pasti sama.
Jadi kalau pada rangkaian paralel ya Dek ya, V-nya itu sama. Nah, ini harus diingat-ingat. Jadi pada rangkaian paralel, V-nya itu pasti sama. Nah, kalau pada rangkaian seri, yang sama tadi adalah Q-nya. Ya. Nah, karena rangkaian paralel V-nya sama, maka nanti langsung aja V1 akan sama dengan V2 sama dengan V sumber, kan begitu. V sumbernya sama dengan 12 volt. Ya sudah selesai. Berarti V1-nya 12 volt, V2-nya 12 volt. Ya, sama dengan tegangan sumber. Karena tersusun secara paralel. Oke, sekarang yang C, muatan listrik yang disimpan masing-masing kapasitor. Nah, baru ini kita hitung ya. Berarti yang kita butuhkan adalah rumusnya Q. Nah, ini saya hapus saja ya. Berarti kalau Q itu ya sama dengan C kali V, kan begitu. Jadi Q sama dengan CV. Nah, maka Q1 sama dengan C1 kali V1. C1-nya 2, V1-nya 12. Berarti 2 kali 12 sama dengan 24. Ya, 24 mikrokulom. Nah, selanjutnya untuk Q2 ya. Saya bersihkan aja. Tadi yang C ya. Nah, Q2 sama dengan C2 kali V2. Untuk C2-nya kan 4 mikrofarad. Ya kan? Berarti 4 kali 12. Ya, tegangan pada kapasitor C2 ya sama dengan 12, berarti 4 kali 12 sama dengan 48 mikrokulom. Nah, selanjutnya yang D, energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Nah, Adik-adik, energi pada kapasitor itu rumusnya adalah W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat. Ya, ini harus diingat-ingat. W sama dengan setengah kali CV kuadrat. W itu adalah energi. Ini boleh W, boleh E ya sebenarnya. Tapi kalau di buku simbolnya adalah W. Nah, setengah CV kuadrat. Setengah kali kapasitas kapasitor dikalikan dengan tegangannya. Berarti kalau yang ditanyakan di sini adalah W1, maka nanti rumusnya adalah setengah kali C1 kali V1 kuadrat. Berarti setengah kali C1-nya 2 mikrofarad. Nah, Adik-adik, supaya nanti satuannya joule, ya berarti satuan mikrofarad ini harus kita ubah menjadi farad. Nah, kita tahu kalau 1 mikrofarad itu kan sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Berarti ini setengah kali 2 kali 10 pangkat min 6, ya Dek ya, dikalikan dengan V1 dikuadratkan. 12 kuadrat. Ya, 2 dengan 2, ini kan dicoret. Berarti nanti hasil akhirnya adalah 12 kuadrat itu 144 kali 10 pangkat min 6 joule. Nah, ini untuk W1. Selanjutnya untuk W2, berarti setengah kali C2 kali V2 kuadrat. Ya, setengah kali C2-nya tadi 4 mikrofarad yang ini ya. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 12 kuadrat. Nah, ini 2 dengan 4 dicoret, ini 2 ya kan. 12 kuadrat 144 dikalikan 2 sama dengan 288 ya, kali 10 pangkat min 6 joule. Jadi W1 144 kali 10 pangkat min 6 joule, W2 nya sama dengan 288 kali 10 pangkat min 6 joule. Atau kalau mau dijadikan mikrojoule ya sebenarnya boleh-boleh saja ya Dek ya. W1 ini sama dengan 144 mikrojoule, jadi 10 pangkat min 6 nya hilang ya. Kemudian untuk W2 ini sama dengan 288 mikrojoule. Nah, ini juga boleh ya. Jadi boleh menggunakan jawaban yang ini atau jawaban yang ini. Yang ini SI ya, satuan internasional, satuan besar. Oke. Sekarang kita ke soal yang terakhir nomor 5. Nah, ini saya bersihkan lagi. Tentukan kapasitas kapasitor pengganti dari rangkaian berikut ya. Jadi prinsipnya kalau di paralel itu dijumlah. Ini kita kerjakan dulu. 12 dengan 6 itu berarti kan 8 ya kan?
kok 18 ya, 18 mikrofarad. Berarti kita punya 3 buah kapasitor di seri. Nah, berarti nanti 1/C seri itu sama dengan 1/4 ditambah 1/18 ditambah setengah. Ya, gampang ya. Nah, tinggal disamakan penyebutnya aja ini. 4, 18, dan 2. Berarti enaknya kita pakai 36. 36 dibagi 4 itu 9, dibagi 18 2. Lalu dibagi 2 itu 18. Nah, coba kita hitung ya. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 18, ini 29. 29 per 36. Ini baru 1/C seri. Ya, maka C seri sama dengan 36 per 29. Nah, ini nampaknya sudah nggak bisa disederhanakan. Gitu ya. Ya sudah, biarkan begini saja. Nah, ini. Oke. Oh, ini kok mikrokulom, mikrofarad ya. Nah, mikrofarad. Kalau mikrokulom itu adalah satuan dari muatan. Oke, kita geser ke soal yang B, caranya sama. Yang paralel kita hitung dulu. 2 tambah 4, 6 tambah 2, 8. Berarti kita punya 6 mikrofarad, 8 mikrofarad, dan 12 mikrofarad di seri. Caranya sama persis. Jadi 1/C seri sama dengan 1/6 ditambah 1/8 ditambah 1/12 ya. Oke, 6, 8, 12 berarti kita pakai 24. 24 dibagi 6 itu 4. 24 dibagi 8 itu 3. 24 dibagi 12 2 ya. 4 tambah 3 7. 7 tambah 2 9. Nah, ini 9 per 24. Coba kita sederhanakan. Atas bawah dibagi 3. Berarti ini 3. Yang ini 8. Ya, 1/C seri sama dengan 3/8. Maka C seri sama dengan 8/3 mikrofarad. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal-soal berkaitan dengan kapasitor. Ya, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.